Selamat siang Bu Yunita Elmida. Selamat siang Mbak Eli. Akhirnya kita ketemu ya setelah beberapa waktu. Kemarin hubungin saya nih, katanya ada yang mau diselesaikan permasalahannya. Kira-kira apa yang masalah apa yang bisa saya bantu ini? Iya, ini permasalahannya sebenarnya permasalahan umum sih Bu, tapi sampai saat ini masih menjadi permasalahan gitu, belum ada titik temunya, belum ada solusi yang bagus untuk mengatasinya. Masalahnya yang saya hadapi sekarang ini itu masalah keaktifan siswa. Sebenarnya masalah itu udah lama. Keaktifan siswa di kelas ya, kelas. Setelah melakukan coaching ini apa tujuan ini? Tujuan saya ingin mendapatkan solusi atau metode agar siswa itu bisa aktif di kelas peserta didik. Oke. Minimal 90%. Bisa menemukan solusi bagaimana agar membuat siswa aktif di kelas, gitu ya. Sejauh ini apa yang sudah dikeluarkan? Apakah keaktifan siswa itu berdampak terhadap nilai? Iya, sangat berdampak. Karena kan anak-anak itu sebenarnya bukan tidak bisa, bukan tidak paham dengan pembelajaran, tapi lebih ke nggak percaya diri, tidak percaya diri, tidak aktif, takut salah, gitu. Tapi takut salah. Nilai tetap standar, tapi hanya mereka tidak aktif. Iya, nilai di atas 50% udah KKM, udah di atas KKM, ya. Tapi mereka itu ketika kita memberikan pembelajaran banyak diemnya daripada ngerespon. Kan gitu. Dalam satu kelas itu misalnya kita katakan 12 TKJ 3, dalam satu ada 32 siswa. Kira-kira yang aktif rupanya yang tidak aktif tadi yang merupakan menjadi permasalahan Bu Yuni itu kira-kira ada berapa siswa? Kalau persentasenya lebih besar yang tidak aktif dari yang aktif. Contohnya misalnya yang aktif itu hanya sekitar 30%, yang tidak aktif 70%. Oh, yang tidak aktif sampai 70% ya. Wah, benar, berarti ini menjadi masalah ya. Kenapa ini harus dicari solusinya ya, sampai 30%. Itu mereka kalau ditanya gitu, pernah nggak Bu Yuni tanya mereka tidak aktifnya itu karena apa? Dari percaya dirinya itu saja. Kalau saya mengambil kesimpulan itu sih Bu, karena kalau ditanya mereka nggak tahu gitu, selalu nggak tahu, nggak bisa jawab, gitu, diem aja, hanya tersenyum. Tapi ketika saya kasih satu kayak ice breaking atau kita belajar sambil bermain, mereka tuh keluar pemahaman mereka tentang pembelajaran kita itu. Dengan menggunakan ice breaking, dengan bermain, ternyata mereka bisa aktif lagi mengikuti pembelajaran. Dan itu menurut mereka nggak malu-malu lagi gitu ya. Tapi kan materi itu nggak bisa semua dibuat metode itu kan. Kan perlu ada ceramah juga. Ada tanya jawab. Ketika tanya jawab satu one by one itu mereka itu nggak bisa aktif gitu, yang aktif hanya itu aja. Waktu Bu Yuni menggunakan ice breaking atau permainan dalam pembelajaran itu, yang siswa aktif itu, yang biasanya aktif itu juga mengalami peningkatan nilai. Iya. Nah, yang tidak aktif tadi juga. Iya, lebih meningkat. Ya kalau yang aktif udah jelas, udah jauh lebih berkembang kan. Kalau yang aktif ini, jadi dia kayak terpacu gitu. Oh, kawanku bisa gitu, aku bisa. Karena kita sambil bermain gitu santai mungkin. Tapi kalau kan itu bukan solusi yang, bukan hanya itu solusinya gitu. Karena kan nggak semua materi bisa dipakai dengan metode itu. Iya. Kira-kira apa yang bisa membuat anak ini aktif selain dari ice breaking tadi? Saya rasa kalau dari saya sisi guru, kita itu guru harus putar otak atau mencari metode lah ya. Kalau model kan kita udah tahu. Metode itu yang harus pas gitu.
terhadap materi ya. Terhadap materi dan kondisi anak, karakteristik anak. Karakteristik anak, karakteristik pembelajaran atau apa kita sering bilang itu yang ada apa namanya kinestetik gitu ya, auditori, visual, itu karakteristik peserta didik, karakteristik teori pembelajaran. Oh, teori pembelajaran. Berarti harus punya banyak metode. Iya, karena kan satu kelas itu anak nggak satu tipe pembelajaran. Jadi untuk mengetahui beberapa metode yang bisa diterapkan dalam materi, kan kadang satu metode itu tidak cocok dengan materi ini. Jadi setiap materi kita harus punya metode tertentu. Untuk mendapatkan metode-metode ini tadi, Bu ini bisa dapat dari sumber dari mana? Saya biasa dari teman-teman. Kebetulan saya baru PPG, terus dari Google, dari YouTube, dari aplikasi Merdeka Mengajar. Oke, berarti semua dari belajar mandiri ya. Belajar mandiri, wah ini keren sekali. Berarti kapan kira-kira Bu Yuni dari yang sudah didapat nih dari Google, dari YouTube, atau di Merdeka Mengajar menerapkan metode ke anak-anak? Kapan bisa kira-kira dilaksanakan? Saya akan mencobanya mungkinan di minggu depan pembelajaran. Minggu depan, keren sekali. Karena kan perlu penyusunan, karena perlu medianya dipersiapkan, semua kan perlu dipersiapkan. Kalau metodenya itu membutuhkan media tentunya ya. Karena anak-anak sekarang saya lihat ya, bukan hanya SD, kita kan SMK, lebih tertarik dengan yang warna-warni gitu. Iya, mata ini ya. Visualnya Ya. lebih tertarik gitu. Ketika kita tampilkan materi dengan slide yang bagus, ya kalau yang monoton mereka itu jadi kurang tertarik. Iya. Kalau yang bagus gitu kan, begitu kita tampilkan judul, wah cantik kali gitu. Iya, benar. Oke. Nah, berarti ini akan dilaksanakan minggu depan ya. Minggu depan atau 2 minggu lagi, tergantung dari kesiapan. Iya. Adakah orang lain yang bisa mengingatkan Bu Yuni untuk pelaksanaan metode ini misalnya? Rekan sejawat. Rekan sejawat ya. Oke. Nanti tinggal aksi nyatanya di minggu depan. Nanti kita sudah dapat nih ya, apa yang menjadi masalahnya, bagaimana membuat siswa itu menjadi aktif dengan meragamkan metode dalam pembelajaran, dan itu didapat dari sumber belajar secara mandiri ya, dan secara online. Oke Bu Yuni, kita tinggal aksi nyatanya. Saya tunggu perkembangannya di minggu depan. Terima kasih Bu Eli atas solusi dan bincang-bincangnya. Oke, semoga sama-sama berhasil semuanya. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Oke, terima kasih ya sudah mempraktekkan kegiatan coaching hari ini. Sebagai observer, hasil pengamatan saya yang saya lihat tadi, yang sudah Ibu berdua pertunjukkan, terlebih dahulu kepada Bu Eli ya, sebagai coach. Pada coaching kali ini, saya mengamati sudah sesuai dengan Anu Tirta. Sudah berjalan sesuai dengan Anu Tirta ketika coaching mempunyai masalah, itu berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang ketika bertanya, memberikan pertanyaan, itu berusaha tidak memberikan jawaban. Saya merasakan itu hanya mengarahkan supaya coach ini keputusannya apa yang mau diambil, dan saya melihat itu sungguh bagus ya. Saya apresiasi kinerjanya hari ini kepada Ibu Yunita ya, sebagai coach ya tadi. Inilah proses coaching. Beda dengan mentoring atau konsultasi, itu bedanya. Kalau proses coaching ini mempunyai pemasalah yang berusaha membuat jawaban untuk permasalahan. Dengan tadi kita harus cerita atau sharing, curhat-curhat, bisa dibilang akan sederhananya, kepada orang yang tepat
jangan si yang mau kita tanya itu dia yang memberikan solusi. Itu nanti dia jadi konsultan di sana. Jadi coaching ini kita punya masalah, itu tadi ya, punya masalahan, ceritakan. Ibu ini mengarahkan bagaimana keputusan ibu ke depannya, kapan dilakukan, apa komitmen ibu yang sudah diambil, terus aksi nyatanya nanti kapan. Nah, itu urutan berbeda dengan mentor ya bersama bimbing, ya Bu ya. Itulah proses coaching ini. Jadi di program Guru Penggerak kita ini sebagai guru tentunya pelaksanaan coaching sudah harus dikuasai. Dan harapan saya untuk kedepannya juga Ibu karena sudah tahu ya proses coaching ini, mudah-mudahan berlanjut ke teman yang lain, dipraktekin maksudnya ya Bu ya. Kadang ada teman guru kayak macam murung, proses coaching ini bukan semena-mena atau seharusnya yang punya masalah dapat ke kita. Ada kalanya ketika teman kita agak murung, kita tanya, kamu kenapa? Boleh cerita. Artinya kita yang menggali si coach ini. Ketika dia belum mau mencurahkan unek-uneknya, hari berikutnya masih murung, ya kan? Silahkan korek-korek lagi Bu Edi sampai dia mau cerita. Ada kalanya memang coaching ada masalah beban. Ketika kita bertanya belum mau terbuka. Jadi apa yang Ibu Yudita tampilkan tadi, coaching itu seharusnya terbuka. Artinya ketika punya permasalahan jangan diam aja. Terbuka artinya ibu yang mengambil keputusan, ibu yang bertanya tadi apa yang harus saya lakukan dalam hati nih, dalam pemikiran sebelum menggali Ibu Edi. Diarahkan, kemudian ibu yang mengambil keputusan, eksekusinya kapan, ibu yang menentukan itu tadi. Bu ini nggak ada bukan seminggu lagi ya, nggak ada seperti itu dari kali yang saya dengar ya. Nah, jadi itulah step-stepnya ibu. Jadi kedepannya harapan saya boleh ibu nanti praktekkan, ibu ini juga jangan hanya berusaha memperbanyak coaching. Nah, ketika nanti teman yang lain si B, si C, si D butuh, kita sendiri boleh proses masuknya. Jangan ketika si coaching punya masalah harus dia yang datang, bukan. Kita juga harus mau mendekati, cerita dong. Tapi dengan catatan tadi, coaching itulah yang berusaha menggali, menjawab permasalahan. Ya, jadi dapat gambarannya ya Bu ya. Itulah di program Guru Penggerak ini. Jadi itu hasil pengamatan saya. Apabila masih mau diklarifikasi silahkan ya. Jadi apakah memang sudah penilaian yang saya lakukan berbeda dengan pendapat itu? Apa masih ada yang belum? Menurut saya apa yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan cerita, tapi mungkin memang ada beberapa yang harus diperbaiki seperti pertanyaan kalian untuk menggali lebih dalam. Iya. Kemudian yang pasti harus sering latihan, Benar ya, sekali. karena kita terbiasa ini ngasih solusi sebenarnya ke kawan-kawan. Iya. Kalau mereka punya masalah, Masalah. akhirnya nggak mandiri dalam menyelesaikan masalah itu. Lebih sering lagi sih. Nah, dan yang sebenarnya ini tadi bener-beneran loh coachingnya, kita cuma hanya tentukan tujuan aja. Kami nggak ada ngatur apa. Iya, itulah mengalir jadinya Bu ya. Dia cuma bilang nanti masalahnya apa, nanti sebutkan masalah. Aku pun belum bilang Bu kalau aku masalahnya itu begitu. Mengalir berarti ya. Nah, secara dalam kita dibawa proses coaching ya Bu ya. Jadi yang saya amati juga sudah sesuai ya tadi Pak dari Ibu. Iya. Bagaimana pendapat Ibu setelah apa yang sudah kita tampilkan tadi barusan Ibu? Apakah bagaimana perasaan Ibu sekarang? Boleh diceritakan sebagai refleksi? Saya merasa saya tadi kan mengungkapkan anak yang kurang aktif. Jadi saya merasa saya tergali juga keaktifan saya untuk berpikir menyelesaikan masalah saya sendiri gitu. Secara nggak langsung gitu kan Bu. Keluar deh. Keluar deh. Apa ya gitu kan. Langsung di pikiran kita langsung bisa jawab gitu. Padahal tadi nggak tahu, taunya
nanti Bu Eli gitu yang kasih solusinya. Nah, Tahunya itu rasanya gitu ya. Gambarannya tadi seperti itu ya. Jadi di luar gambaran tuh kayak syukurnya saya bisa langsung itu menyambungkan gitu ya. Karena mungkin karena kami memang udah terbiasa sharing tiap hari. Jadi dapat chemistry-nya. Makanya saya pun tadi langsung udah gitu langsung dijawab aja kan gitu. Tak tahu saya gitu, saya kasih masalah dia yang kasih solusi gitu. Rupanya gitu ya. Coaching tadi belum tahu maksudnya. Belum tahu, memang nggak tahu. Dan ini sudah membuktikan bahwa Ibu Eli itu sudah membawa proses coaching yang benar. Artinya ketika seorang coach sama coach berbicara itu mengambang dia, nanti proses coaching tidak terjadi di sana. Itu yang menjadi hasil akhirnya sebagai indikator keberhasilan seseorang guru itu berhasil mengcoaching, ya itu tadi. Kalaulah si coach yang menyelesaikan masalah si coaching, itu nggak coaching namanya. Terus yang tadi saya juga tidak menemukan pertanyaan-pertanyaan tertutup dari itu. Artinya nggak kedengaran seperti sudah Ibu lakukan. Jawaban-jawaban simpel itu diminimaliskan kalau perasaan ya bukan sudah seperti itu. Yang saya dengar justru Ibu berusaha menceritakan yang sebenarnya kalau proses coaching ini silakan si coach yang mencerita, yang boleh bercerita. Terus dari cerita si coach, penjelasan dia gali lagi. Apa yang mau digali lagi tadi perbanyak membuat pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya, membangun supaya lebih spesifik lagi. Seperti apa? Bagaimana? Apakah pakai kalimat-kalimat itu supaya si coachnya bisa lebih mengerucutkan jawabannya, keputusan dari permasalahannya. Seperti itu Ibu, gambaran coaching di proses guru. Ya, boleh ya. Jadi praktekkan. Enggak sesama guru penggerak juga nggak apa-apa. Kayak anak kita. Iya. Saya Bu sama suami coaching. Ketika ada pergumulan di keluarga, aduh uang kita nggak ada lagi gitu kan, tabungan kita sudah sedikit. Saya nggak kasih solusi. Ya, terus bagaimana rencananya? Apa yang kita lakukan? Saya harus bagaimana? Seperti hal-hal kecil di rumah tangga kita boleh coaching. Makanya saya bilang sama Ibu kan, saya salut sama guru SD karena anak saya 3 SD Bu. Oh iya ya. Ampun saya udah ngajarnya di rumah, saya maunya ngajarnya gini apa gitu. Anaknya itu yang anak saya kalau aktifnya itu aktif fisik. Estetik. Terus lagi, ini kan ke guru. Ibu Eli nanti semakin terbiasa ke siswa. Ketika ke siswa ada yang nggak ngerjain PR, silahkan face to face. Galilah alur cerita tadi silahkan. Buatlah dia supaya ada komitmennya ke depannya, keputusannya, apa yang mau diaksi nyatakan ke depannya. Silahkan dia yang menggali jawaban-jawaban itu apa ke depannya tentang permasalahan ini. Seperti itu ya. Terima kasih Ibu sudah bekerja sama dalam proses pendidikan ini. Mudah-mudahan kedepannya kita sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Eli, sehat-sehat.